Hai, perkenalkan nama saya Maui Asmi dengan NIM 112001305x80. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fonemik untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M.Hum. Disimak ya. Materi yang akan kita analisis adalah yang pertama ada fonem dan pasangan minimal, yang kedua ada tabel APA, yang ketiga ada distribusi fonem, yang keempat ada cluster, dan yang kelima ada alofon. Analisis yang pertama kali ini kita bahas adalah fonem dan pasangan minimal. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Contohnya seperti lahan dan tahan. Ada dua fonem yang dapat membedakan makna, yaitu fonem L dan fonem T. Fonem L yaitu lahan yang berarti tanah garapan atau tanah yang luas atau tanah terbuka, dan tahan itu yang berarti tetap dengan keadaannya, kedudukannya meskipun mengalami kerusakan. Sudah dapat kita lihat bahwa di sini ada fonem dan pasangan minimal. Fonem L dan fonem T. Contoh fonem L yaitu lahan, artinya tanah terbuka, tanah garapan. Contoh fonem T yaitu tahan, artinya tetap keadaannya, kedudukannya meskipun mengalami berbagai hal, tidak lekas rusak atau berubah. Fonem C dan J. Contoh fonem C yaitu acar, artinya makanan bercuka dari irisan buah mentimun. Contoh fonem J yaitu ajar, artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturutin. Fonem K dan fonem G. Contoh fonem K yaitu kalah, yang artinya tidak menang. Contoh fonem G yaitu galah, artinya tongkat yang panjang dari bambu atau kayu. Ada pula fonem P dan fonem F. Contoh fonem P yaitu kapan, artinya kapan tanya untuk menanyakan waktu. Contoh fonem F yaitu kafan, artinya kain putih pembungkus mayat. Adapun di sini fonem A dan fonem I. Contoh fonem A yaitu sapa, artinya perkataan untuk menegur. Contoh fonem I yaitu sapi, artinya binatang penamah biak bertanduk. Ada fonem L dan S. Contoh fonem L yaitu batal, artinya tidak berlaku, tidak sah. Contoh fonem S yaitu batas, artinya garis sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang ruang daerah. Ada fonem J dan fonem L. Contoh fonem J yaitu laju, artinya cepat. Ada contoh fonem L yaitu lalu, artinya berjalan lewat. Ada fonem H dan L. Contoh fonem H yaitu paha, artinya kaki bagian atas. Contoh fonem L yaitu pala, artinya pohon besar yang tingginya mencapai 20 meter. Ada fonem A dan I. Contoh fonem A yaitu mata, artinya indera untuk melihat. Ada fonem I. Contoh fonem I yaitu mati, yang artinya sudah hilang nyawanya. Ada fonem K dan fonem L. Contoh fonem K yaitu kaku, artinya keras, tidak dapat diletukan atau tidak dapat dikejang. Contoh fonem L yaitu laku, yang artinya perbuatan atau gerak-gerik tindakan. Lanjut kita pada pembahasan yang kedua, yaitu menganalisis tabel APA. Sebelumnya, apa itu tabel APA? Tabel APA adalah sistem alfabet yang diterima dan dipakai secara luas sebagai medium rekam fonetik suara bahasa oral. Dapat dilihat bahwa di sini saya sudah mendapatkan dua fonem vokal yang berasal dari tabel A. Berdasarkan tinggi rendah posisi lidah,
Bunyi-bunyi vokal dapat dibedakan atas vokal tinggi atas yang ternyata itu bunyi I, dan vokal rendah seperti bunyi A, dan vokal I bunyinya tidak bundar. Vokal A pun tidak bundar. Lalu saya dapat fonem konsonan seperti P, B, W, T, D, N, R, Z, L, J, S, C, K, F, G. Fonem P, cara artikulasinya itu plosif atau letupan, dan tempat artikulasinya itu di bilabial, dua bibir. P, Bapa. Adapun fonem B, cara artikulasinya plosif atau letupan juga. B, Abbas. Fonem T, cara artikulasinya ada di plosif atau letupan juga. Dan fonem T ini tempat artikulasinya alveolar. Alveolar itu belakang gigi atau punggung gigi. T, Utta. Fonem D, cara artikulasinya juga ada di plosif atau letupan. Dan fonem D, tempat artikulasinya juga di alveolar. D, ada. Lalu fonem K, cara artikulasinya juga ada di plosif atau letupan. Lalu tempat artikulasinya ada di velar. Velar itu langit-langit lunak. K, Ika. Lalu fonem N. Fonem N itu cara artikulasinya nasal atau sengau. Lalu tempat artikulasinya di alveolar. Alveolar itu belakang gigi atau punggung gigi. N, inna. Lalu fonem R. Itu cara artikulasinya trill atau getaran. Lalu tempat artikulasinya di alveolar. R, irra. Lalu fonem Z. Fonem Z itu frikatif atau geseran. Dan tempat artikulasinya di alveolar. Z, izza. Lalu fonem W. Fonem W itu cara artikulasinya aproksiman atau hampiran. Dan tempat artikulasinya bilabial. Wa, uwa. Kemudian fonem J. Fonem J cara artikulasinya itu juga aproksiman atau hampiran. Dan tempat artikulasinya di palatal. Palatal itu langit-langit keras. J, uja. Lalu fonem L. Cara artikulasinya aproksiman lateral. Lalu tempat artikulasinya di alveolar. Tapi cara pengucapan aproksiman lateral itu di mana aliran udara berlanjut di sepanjang sisi lidah tetapi terhalang oleh lidah untuk melewati tengah mulut. L, ella. Lalu fonem S. Cara artikulasinya itu geseran atau frikatif, yaitu lidah di lengkungan memanjang untuk mengarahkan udara melewati tepi gigi. Tempat artikulasinya di palatal atau langit-langit keras, juga S, asa. Sedangkan fonem C, cara artikulasinya itu paduan atau afrikat, dan tempat artikulasinya juga di palatal. C, aca. Lalu fonem F, cara artikulasinya geseran atau frikatif, dan tempat artikulasinya labiodental. Labiodental itu bibir bagian bawah dan gigi bagian atas. F, affa. Kemudian yang terakhir, fonem G, cara artikulasinya itu plosit atau letupan, dan tempat artikulasinya itu dorsovelar. Dorsovelar itu punggung lidah mendekati velum. G, aga. Dan di sini ada distribusi fonem. Ada bagian awal, tengah, dan akhir kata. Fonem A, contoh fonem A di awal yaitu amat, di tengah itu layar, di akhir itu lupa. Fonem I, contoh fonem I di awal itu ikan, di tengah itu pita, di akhir itu mati. Fonem P, contoh fonem P di awal itu paku, di tengah itu sapi, di akhir itu gelap. Fonem T, contoh fonem T di awal itu tali, di tengah batik, dan di akhir jahit. Fonem K, contoh fonem K di awal kapak, di tengah ikan, di akhir lapak. Fonem H, contoh fonem H di awal harum, di tengah jahit, di akhir galah. Fonem N, contoh fonem N di awal nisan, di tengah rantai, di akhir lahan. Fonem S,
Contoh fonem S di awal suram, di tengah rasis, di akhir malas. Fonem M. Contoh fonem M di awal mata, di tengah aman, di akhir suram. Fonem U. Contoh fonem U di awal uang, di tengah pulang, di akhir laju. Fonem L. Contoh fonem L di awal lahan, di tengah pula, di akhir labil. Fonem R. Contoh fonem R di awal rupa, di tengah artikel, di akhir acar. Fonem Z. Contoh fonem Z di awal zakat, di tengah azab, dan di akhir juz. Klaster itu dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Contohnya seperti KR itu dari kata Kristen, dan KH itu dari kata khawatir, serta contoh-contoh lainnya. Sudah dapat dilihat pada klaster. Huruf klaster KL dengan kata klise. Struktur silabelnya adalah kakafi. Konsonan-konsonan vokal. Dan pada struktur fonotaktiknya adalah OON. O itu onset dan N itu nuklus. Onset adalah konsonan sebelum vokal dan nuklus adalah huruf vokal. Bisa kita lihat pada huruf KR, Kristen. K, Vika, konsonan vokal konsonan. Pada struktur fonotaktiknya adalah OONK. Onset, nuklus, koda. Onset adalah seperti tadi, konsonan sebelum vokal, nuklus adalah huruf vokal, dan koda adalah konsonan setelah vokal. Pada huruf KL, klarifikasi. Struktur silabelnya adalah kakafi, konsonan vokal. Pada struktur fonotaktiknya adalah OON, onset, nuklus, dan lain sebagainya. Pembahasan terakhir yaitu alofon. Apa itu alofon? Alofon adalah varian bahasa yang memiliki kaidah alofonnya sendiri. Disimak ya kaidah alofon berikut ini. Berdasarkan di tabel A, saya sudah mendapatkan fonem vokal yaitu fonem A dan fonem I. Jadi kalau di fonem alofon itu khusus fonem vokal yaitu A, I, U, E, O. Di sini saya sudah ada fonem A dan fonem I. Fonem A, suku kata terbukanya acar, sapi, ajar. Silabel terbukanya acar, mengapa ini menjadi suku kata terbuka? Karena si A berdiri sendiri dipisahkan dalam satu silabel. Mengapa sapi menjadi silabel terbuka? Karena dia tidak bertemu dengan fonem konsonan selanjutnya di satu silabel. A. Pada silabel tertutup, contohnya kalah, kafan, lahan. Kenapa menjadi silabel tertutup? Karena fonem A-nya bertemu dengan fonem konsonan. Begitu pula pada fonem I. Contoh suku kata terbukanya yaitu ikan, bila, pita. Mengapa ikan ini menjadi suku kata terbuka? Karena si I ini berdiri dengan sendiri, dipisahkan dalam satu silabel. Dan bila ini karena dia tidak bertemu dengan fonem konsonan selanjutnya di satu silabel. Begitu pula pada silabel tertutup, suku kata tertutup, yaitu jahit, batik, pahit. Mengapa jahit I-nya menjadi besar? Karena pada silabel tertutup itu fonem I-nya bertemu dengan fonem konsonan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan analisis fonemik.